وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خالدك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Baitur Rahman yang dicinta Allah, dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu melanjutkan kajian hadis-hadis qudsi karya Imam An-Nawawi dan karya Imam Al-Qastalani. Dan insyaallah kita akan memberikan hadis-hadis, ada 3-4 hadis, mudah-mudahan bisa selesai ya. Baik, salam dan salat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8, 9 dan 10 mudah-mudahan bisa sampai yang ke-11. Karena ini hadisnya pendek-pendek. Alaka 'inda dzalika hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As, ma yurja min rahmatihi yaumil qiyamah, yaitu tentang rahmat Allah pada hari kiamat. Nanti manusia akan ditanya oleh Allah, apakah kamu mempunyai kebaikan? Fayahabur rajul fayaqul, orang itu pun menjadi ketakutan. Fayaqul la ya Allah, tidak punya apa-apa kami, padahal dia mempunyai la ilaha illallah. Subhanallah. Fayaqulu bala, aku tidak punya apa-apa ya Allah. Tapi dia berfirman, kamu mempunyai kebaikan. Kebaikannya itu ini lanjutan yang kemarin, yaitu la ilaha illallah. Masya Allah. Zikiran yang kemarin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Ini kajian sebelum ini. Inna laka indana hasanat, sesungguhnya kamu mempunyai kebaikan dalam catatan kami, kebaikan yang luar biasa. Wa innahu ladzulma 'alaikal yaum, maka kamu tidak lagi dizalimi pada hari ini. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang ke-8 ini menunjukkan bahwa kita banyak-banyak berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Nah, hal yang sangat penting sekali, amat sangat penting sekali. Ketika kita ucapkan la ilaha illallah, itu betul-betul yang kita agungkan, yang kita puji hanyalah Allah. Tapi betapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, hatinya tidak ada la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang dipuji, yang dibesarkan adalah dirinya sendiri. Sampai pun level ulama, sampai pun level qari, pembaca Al-Quran, mereka melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, menyebarluaskan ajaran Islam, tapi yang dibesarkan kadang-kadang bukan Allah. Nah, ini yang berbahaya sekali. Ini hadis tentang asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang berkaitan dengan istighfar. An Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min hawaini rafa'a ila Allah ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا إلا قال الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya lembaran awal ketika akil balik dan lembaran akhir. Lembaran akhir itu ketika kita mendekati ajal sakaratul maut, ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, waktu itu ada 2 malaikat penjaga kanan kiri kita dan membawa catatan amal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hafidhaini, tadi dibacakan ayat suci Al-Qur'annya pada rakaat pertama. Tidak ada penjaga 2 kanan kiri kita, malaikat mencatat semuanya. Ya ayyuhal insana ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, pada rakaat pertama surat Al-Infitar. Jadi memang ada yang mencatat amal kita. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ma min hafidhaini rafa'a ila Allah ma hafidha min lail
aw nahar. Jadi semua amal pagi sampai siang sampai sore, nanti pak amal pagi dari sore sampai malam itu dicatat oleh malaikat. Ada dua kanan kiri kita mencatat. Kemudian kedua malaikat itu menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mendapatkan kebaikan di awal lembaran catatan hidup orang itu dan pada akhir lembarannya. Subhanallah. Akhir lembarannya itu apa? Karena syukran, terima kasih, jazakallahu. Lembarannya itu penuh dengan berzikir la ilaha illallah. Apa kata-kata Allah Azza wa Jalla hadis qudsi, ushidukum, aku jadikan kalian sebagai saksi sesungguhnya anni qad ghafartu li 'abdi ma baina tarfis sahifah. Masya Allah, sesungguhnya aku akan ampuni antara dua lembaran ini. Jadi lembaran hidup kita ini, bapak-bapak ibu pasti banyak salah, banyak dosa, betul? Tidak ada manusia tanpa dosa. Tapi ketika pada akhirnya tulus ikhlas Anda mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, maka diampuni dosanya. Tapi pada akhir hayat kita belum tentu kita ucapkan ini. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Maka aku hapuskan dosa-dosanya. Nah, aku jadikan kalian wahai para malaikat menjadi saksi bahwa aku mengampuni hambaku ini. Subhanallah. Lanjutkan hadis yang lain. Hadis yang ke-10, an Anas radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah akhriju min nar man dzakarani yawman aw khafani min maqam. Ini Bapak-bapak ibu, harapan saya ini sudah masuk Sya'ban ya. Sudah masuk Sya'ban. Jangan sampai tidak berpuasa pada Sya'ban. Kalau mau mulai dari besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis terus. Karena untuk memasuki bulan Ramadan butuh ilmu dan butuh latihan. Kata-kata la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ini digambarkan di sini dalam hadis qudsi ini. Karena kita lihat ya alladzina amanu, hai orang beriman, ujungnya agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, kutiba alaikum syiyam kama kutiba alladzina min qablikum, ujungnya adalah la'allakum, outcomes akhir. Takwa yang tertinggi itu ada rasa takut kepada Allah. Nanti kalau mau gabung dengan kami di webinar ini seminar sebelum Ramadan. Nah, hari ini dan hari esok jam 9 pagi itu saya pembekalan ilmu tentang Ramadan. Nah, di antaranya level yang tertinggi adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul rasa itu di mana? Di sini, di dada ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sampai 3 kali, dan tangan beliau di dadanya. Di dalam hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah, Allah berfirman, ini hadis qudsi, akhriju min nar man dzakarani yawman aw khafani min maqam. Hai para malaikat-malaikat, keluarkan orang-orang yang di dalam api neraka, berarti mereka punya dosa sehingga mereka masuk dalam api neraka. Keluarkan mereka yang berzikir padaku dan mereka rasa takut kepada aku. Ada rasa takut di sebuah tempat, dia pernah merasakan takut dan berzikir, itu dikeluarkan. Betapa banyak orang yang mengatakan cinta Allah, maka mereka menjalankan perintah Allah. Tapi berapa banyak orang yang tidak takut kepada Allah sehingga mereka melakukan perbuatan maksiat. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka itu pentingnya rasa cinta dan takut. Cinta dan takut inilah esensi daripada takwa. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Maka itu harapan saya, belajarlah tentang ilmu Ramadan. Kita punya masalah,
Kita ini hidup dan besar di saat kehancuran umat Islam. Di saat kehancuran umat Islam. Maka tidak aneh kalau Menteri Agama mengatakan azan sama dengan gonggongan anjing gitu. Ini zaman kehancuran. Ini zaman kehancuran. Jadi hati-hati sekali. Panggung sekarang ini orang soleh di mata manusia jadi jelek. Panggung zaman sekarang ini orang yang jelek menjadi soleh. Ini akhir zaman, saat kehancuran umat Islam. Maka problematika terbesar kita hilangnya religion understanding by Al-Quran and Hadis design. Hilangnya pemahaman ajar agama Islam yang murni didesain oleh Al-Quran dan Hadis. Religion understanding kita, pemahaman agama kita banyak didesain oleh budaya, by culture. Iya, kalau budaya yang baik. By community, dikatakan masyarakat, apa yang dikatakan masyarakat menjadilah sebuah pemahaman. Maka itu butuh ilmu. Maaf, Ramadan kita bertahun-tahun ya begitu-gitu aja. Betapa banyak orang tidak bisa mengukur, saya ini sudah bertakwa apa belum, nggak bisa mengukur, padahal Al-Quran dan hadis menjelaskan tolak ukurnya begini, diajarkan. Betul, taqabbalallahu minna wa minkum, betul. Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan, menerima semua amal ibadah kita. Betul, itu hadis diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah Allah dan Rasulnya tidak memberitahu gambaran orang yang sukses Ramadannya atau tidak? Harusnya dikasih tahu. Nah, disinilah kita harus belajar. Maka diantaranya ilmu yang dahsyat adalah ada rasa takut kepada Allah. Itu paling tinggi itu. Dan kita lantunkan, tapi kita nggak pakai ilmunya. Lantunkannya apa? Setiap saat, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min, tuh hafal semua, min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta cinta Engkau dan surgamu. Ya Allah, lindungilah aku dari kemurkaanmu. Ini rasa takut. Pertama cinta. Dan azab api neraka. Para koruptor yang sekarang di penjara dan orang-orang para koruptor yang sekarang masih dalam lindungan negara, gitu kan? Yang di penjara, yang satu dilindungi negara, mereka sholat, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah. Nggak usah tinggi-tinggilah negara, level kita lah. Mak-mak ini mengaji, habis ngaji ngomongin orang. Dia ngaji iya, sholat iya, berjemaah iya, dia menjalankan perintah Allah tapi tidak mampu menjauhi larangan Allah. Ataupun saya mengajarkan, Masya Allah, mengajarkan hadis, mengajarkan Quran, tapi di waktu yang bersamaan Anda show off, hatinya bukan karena Allah, tertolak semua. Maka itu kita butuh ilmu. Jangan sampai Ramadan ini tanpa ilmu, sangat disayangkan sekali. Jangan sampai Anda memahami man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu di tengah Ramadan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan keimanan, keyakinan dan penuh dengan perhitungan, keberhati-hatian, maka diampuni segala dosa-dosanya sebelumnya. Kita kaji di tengah Ramadan, harusnya sebelum Ramadan, dan kita praktekkan puasa setiap hari. Namanya latihan sebelum Ramadan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hampir sebulan penuh dia puasa Sya'ban, dilatih. Ini penting sekali. Nah, jadi kita harus menuntut ilmu. Zaman sekarang itu zaman yang mengerikan, Bapak-bapak. Saya pun sangat berhati-hati dalam diri saya, jangan sampai ada hal-hal yang merusak amal ibadah kita, ya. Hadis selanjutnya, hadis yang Masya Allah Tabarakallah, Anda mendapatkan dunia dan akhirat, yaitu hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 ini Anda akan baru paham cara hidup. Selama ini banyak yang salah cara hidup. Ini adalah hadis qudsi. Nanti saya akan tambahkan hadis qudsi ini dengan hadis-hadis yang lain di luar kitab ini. Jadi kalau Anda ada kegelisahan, kegundahan, ini isyarat ada yang tidak benar dalam hati kita. Anda jauh dari Allah. Barusan saya menuju ke sini ada yang curhat. Udah berapa tahun curhat. Saya bilang dekatkan diri pada Allah, berzikir.
Saya sudah dekat Pak Ustadz, salat tahajud, salat duha. Saya bilang kalau Anda sudah dekat tidak akan curhat ke saya. Kalau orang sudah dekat dengan Allah itu mau dihina, dicaci maki, dimasukkan penjara yang paling sadis pun dia mendapatkan ketenangan. Itulah redaksi alladzina an'amta alaihim. Orang yang paling berat kita hadapi siapa? Orang paling dekat dengan kita, pasangan hidup kita, anak kita, keluarga kita, kerabat kita. Mereka menghina kita, mencaci maki kita, mengkhianati kita. Kalau Anda dekat dengan Allah, nggak ngaruh itu semua. Tapi saya dizolimi, dia punya cara berpikir yang luar biasa. Dan dimudahkan urusan rezekinya. Ini hadis ini dahsyat. Rezekinya dimudahkan, urusan dunianya dimudahkan, akhiratnya dimudahkan. Mau cari apa lagi itu, Pak? Tolong diperhatikan hadis ini, tapi dalam sekali hadisnya, singkat-singkat semua. Hadis qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Nah, jadi ini adalah kata-kata siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Tolong diperhatikan, rekam baik-baik dalam pikiran Anda dan wariskan ke anak kita. Anak kita mungkin udah gede-gede, susah cari kerjaan, udah pontang-panting sana sini, kagak dapat income, susah, gelisah, bawanya marah. Kasih hadis ini. Jadi, ataupun diri kita, uang ada tapi sedih, gelisah, atau teman-teman Anda, kerabat kita, ya. Duitnya banyak tapi sibuk mulu, kagak habis-habis gitu. Yang satu kagak ada duitnya, sibuk mulu tapi kagak ada duitnya, gelisah, kagak habis-habis. Nah ini hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perhatikan ini. Tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan subhanallah wa sadd faqraka. Jadikan, curahkan lembaran hidup Anda. Ini siapa yang berbicara tadi? Allah. Jadi curahkan semua hidup Anda, fokuskan hidup Anda, ini obsesi nih. Betul-betul untuk mengagungkan dan membesarkan aku. Maksud ibadah. Nah ini yang susah. Ini kuncinya di sini doang. Membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Betul-betul untuk beribadah kepadaku. Dapatnya amla qalbaka ghinan. Aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Allahu Akbar. Wa sadd faqrak, dan aku penuhi semua kebutuhanmu. Maksudnya dihilangkanlah kefakiran. Itu janji siapa? Janji Allah. Kalau janji manusia mah, ya. Wa ila taf'al, kalau kamu tidak melakukan hal itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, amla yadaika syughlan, aku isi kedua tanganmu dengan kesibukan, sibuk aja. Sibuknya nggak habis-habis, nggak ada matinya. Buat ngaji kayak gini nggak ada waktu, sibuk. Entah sibuk apa. Walam asad faqr, aku tidak akan memenuhi kebutuhanmu. Maksudnya dalam keadaan fakir, tapi duitnya banyak nih. Nah nanti kita bahas. Maka hadis ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus memakai hadis yang lain. Tidak boleh diterjemahkan fakir itu kefakiran, kemiskinan, tidak bisa. Karena kemiskinan dan kefakiran itu harus dijelaskan dengan hadis yang lain. Ini baik. Bicara al-humum kalau bahasa Arab,
Allahumma la tajlid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, itu hadis Rasulullah SAW. Humum itu adalah obsesi, surahan hati dan pikiran. Ya Allah, jangan Engkau jadikan obsesi kami, cita-cita besar kami, harapan besar kami adalah dunia. Yang ini mudah-mudahan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man ja'ala al-humum hamman wahidan wa huwa al-ma'ad, kafahu Allah." Barang siapa yang obsesinya, harapan besarnya yaitu akhirat, tempat kembalinya, maka Allah akan menutupi semua kebutuhannya. Semua ini janji Allah. Wa man tasha'abat al-humum min ahwali dunya lam yubalillah fi ayyi awdiyatiha halak. Barang siapa yang obsesinya hanyalah dunia, maka urusannya semakin banyak. Maksudnya sibuk, nggak habis-habis. Kesibukannya nggak habis-habis. Maka Allah akan meninggalkannya, tidak memperhatikannya. Maksudnya apa? Dia dalam keadaan kesesatan, kesulitan terus. Sampai dia masuk pada lembah, disitulah dia sampai wafat. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Hadis yang lain tadi hadis riwayatkan Ibnu Majah. Yang kedua hadis At-Tirmidzi untuk menerangkan hadis yang tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat al-akhirah hammahu," barang siapa yang akhirat sebagai obsesinya, cita-cita besarnya, harapannya adalah akhirat, buahnya ada 3. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Sama. Allah menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Kalau tadi hadis yang ke-11, "Wahai hambaku, curahkanlah, obsesikanlah dalam hidupmu itu hanyalah mengagungkan aku, membesarkan aku, beribadah kepadaku, maka aku isi hatimu dengan kekayaan." Redaksi hadis nomor 11. Hadis yang lain hampir mirip. Barang siapa yang akhirat sebagai obsesinya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Ja'alallahu ghinahu fil qalbi. Lanjutkan hadisnya. Wa ja'alu syamla, urusannya akan disederhanakan oleh Allah. Kita urusan banyak, ini disederhanakan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa atatud dunya wa hiya raghimah, wa atatud dunya wa hiya raghimah. Ini keren banget. Dunia akan datang kepadanya tunduk, kecil, hina di hadapannya. Jadi dia tidak pernah dihina orang, dicaci maki orang, dikhianati orang, keep smiling. Coba orang lain, udah boro-boro dihina, disinggung aja, ngomel sana, ngomel sini, baper sana, baper sini. Ini menunjukkan hatinya tidak ada Allah. Maka itu orang yang biasa dipuji, disanjung, bahasa kasarnya orang yang biasa on the stage, bahasanya adalah orang yang biasa di atas panggung. Ketika turun panggung, waduh, stres nih. Biasa naik daun, pas turun daun stres nih. Kenapa? Karena ketika di atas panggung hatinya tidak ada Allah. Jadi ada siapa? Who am I, bukan who is Allah. Inilah aku. Bahasa gaulnya gue gitu loh. Astagfirullah. Maka itu kalangan para selebritis dia punya penyakit hati yang kronis. Kenapa? Karena nggak bisa disinggung sedikit marah dia. Maka kadang-kadang dari ujung rambut sampai ujung kaki seluruhnya barang-barangnya barang-barang branded. Kenapa? Karena menunjukkan who am I. Itu orang yang sakit jiwanya. Orang yang tough hatinya, dihina, dicaci maki, dipuji pun nggak ngaruh. Karena obsesinya apa? Obsesinya akhirat, dunia serta isinya, hartanya. That's tenang. Dan Allah menutupi kebutuhannya. Subhanallah. Ya. Kenapa dunia menjadi kecil? Dia tidak mengejar popularitas. Dia tidak mengejar istana dari emas, maksudnya mengejar harta. Karena redaksi hadis yang nomor 11, Allah akan menjadikan hatinya penuh dengan kekayaan.
dan Allah menutupi semua kebutuhannya. Ini maksudnya hilanglah kefakiran. Fakir itu butuh. Kalau bahasa Indonesia bedanya antara fakir dan orang miskin berangkat dari surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat, sedekah di sini adalah zakat itu untuk fakir dan miskin. Fakir itu kebutuhan primernya tidak terpenuhi. Miskin itu kebutuhan primernya terpenuhi, tetapi masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mungkin dia punya motor, punya rumah, punya kendaraan, tapi anaknya sakit, dia nggak mampu membiayai anak sakit. Anaknya sekolah hanya cukup hanya untuk bayar sekolah doang. Buku nggak bisa kebayar, apalagi kalau ada ini. Belum bayaran BPJS, kalau nggak bisa ngurusin yang lain-lain gitu kan. Semua bayaran. Ada nggak mampu, ada namanya miskin. Kalau fakir kebutuhan, kalau di Mentawai itu fakir semua. Garamnya kagak ada, baju kagak punya. Dulu mereka masih di hutan, kita panggil masuklah di dusun butuh itu dari orang-orang di dalam hutan disuruh kumpul jadikan sebuah dusun. Tadinya namanya dan pindah-pindah. Kita berjuang di situ. Itu fakir semua, mu'alaf pada masa Islam. Itu fakir dan mu'alaf pula. Nah itu fakir. Fakir itu pada dasarnya membutuhkan. Nah ketika ada redaksi, barang siapa yang hati dan pikirannya mencurahkan betul-betul karena Allah, beribadah pada Allah, maka dijadikan kekayaan di dalam hatinya dan dipenuhi semua kebutuhannya. Kebutuhan, bukan keinginan. Beda antara keduanya. Maka orang yang obsesi akhirat, dia cukup dengan kebutuhannya, alhamdulillah. Orang yang obsesinya dunia, dia memenuhi keinginannya. Dia nggak cukup mobil biasa, mobil yang harus miliaran. Dia udah punya motor, punya mobil, beli motor lagi yang harga miliaran. Jalannya begini, moge, motor gede, karena pride. Siapa saya? Nah, disinilah orang menjadi fakir terus-terusan. Barang siapa, kalau Anda tidak melakukan hal itu, maksudnya tidak mencurahkan hati dan pikiran Anda kepada Allah, maka tadi kan dikatakan, maka aku jadikan Anda sibuk terus dan tidak Anda terus menjadikan fakir. Padahal punya motor, mobil yang mahal, tapi fakir terus. Kenapa? Karena yang dihidupkan adalah keinginannya, bukan kebutuhannya. Bapak-bapak ibu, emang orang kaya dia enggak fakir? Fakir, ini hadis, tahu dari mana? Kurang lagi. Kita pakai tas biasa, dia pakai tas yang harganya mahalnya. Saya baru tahu ada tas harga ratusan juta. Tas apa namanya, Hermes apa tuh? Nggak ngerti lah saya. Allahu Akbar, tas harga ratusan juta. Saya juga baru tahu moge itu ada harganya 1 miliar. Allah. Nah, jadi pahamilah kalimat fakir di sini jangan diterjemahkan kemiskinan sebagaimana buku di sini. Aku akan jadikan kefakiran, tidak menghilangkan kefakiran. Nanti dipahami fakir itu obsesinya dunia, itu jadi fakir. Walaupun Anda punya istana, punya mobil banyak, harta banyak, tapi menjadi fakir. Tahu dari mana? Hadis yang lain, perhatikan ini hadis yang lain. Wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa dunia dijadikan obsesinya, harapannya, hopes and dreams-nya gitu. Ekspektasinya, impiannya, jadi obsesi. Fa man kanatid dunya hammahu. Saya jadi ustaz supaya tenar. Nah, itu kan itu namanya dunia. Gitu. Apa yang terjadi? Ja'alallahu faqru baina 'ainaihi. Ini hadis yang lain diriwayatkan Al-Tirmidzi. Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Padahal hartanya banyak. Coba orang yang kaya banget, coba disuruh naik Kijang Innova, kagak mau deh. Enggak ada harga diri saya. Apalagi di bawahnya Avanza, kagak mau. Duitnya banyak banget.
Jadi naik apa? Lexus. Nah, itu baru keren. Duitnya samber-samber. Maka yang terpenuhi adalah keinginannya, bukan kebutuhannya. Ya. Subhanallah. Ada orang miskin tapi keinginannya gede, punya mobil kagak punya motor bebek, mau seperti Harley, ganti knalpot, gitu kan, supaya orang denger. Lamborghini, apalagi Ferrari atau motor Harley, nggak ada yang suaranya, nggak ada. Kalau di sini ada Lamborghini, mesti gitu kan? Gitu. Coba. Apalagi Harley. Saya ada konsultasi Pak Arvin, saya mau konsultasi pagi-pagi. Iya, di mana? Dokter. Ya Pak dokter, di mana? Di pagi-pagi ya, saya sebelum karena ada operasi saya harus ke rumah sakit. Ya udah pagi banget ya. Iya pagi banget, jam 7 ya. Di mana? Di kafe ini sebelum saya ke rumah saya konsultasi. Baru duduk, wih rombongan Harley datang. Kita kagak bisa ngobrol. Hah gitu kan. Subhanallah. Itu orang-orang kaya, mana ada orang miskin. Orang miskin meow gitu kan. Pas-pasan. Orang kaya banget tuh. Supaya orang melihat. Barang siapa yang obsesinya dunia dijadikan kefakiran, fakir baina ini, di antara kedua matanya. Ini bukan berarti miskin kefakiran dalam arti tekstual sebagaimana hadis yang ke-19, aku tidak akan menghilangkan kefakiran darimu. Bukan kefakiran, kebutuhan. Kefakiran itu aslinya adalah kebutuhan. Dia nggak fakir, dia kaya, tapi tetap fakir karena apa? Yang dibangun adalah keinginannya. Kemarin saya sholat Allahu Akbar, sholat Jumat. Pas lagi doa baru ngeh saya. Udah bubaran nih. Allah Akbar. Semua jarinya pakai cincin. Ada yang satu jari dua cincin, satu dua. Saya hitung tuh iseng akhirnya saya hitung cincin orang. Orang mah cincin atuh oke lah. Mungkin kalau ngomong jadi bapak-bapak ibu-ibu gitu. Kayak pengacara tenar kalau ngomong begini gitu kan, karena cincinnya mungkin satunya berliannya berapa gitu. Mungkin 2-3 cincin yang orang kaya ini mungkin bisa dapat satu rumah mungkin gitu. Mutiaranya berliannya itu fakir karena dia udah punya gini supaya dilihat sebelah sana orang mah begini gitu. Allah, ini menunjukkan dia fakir. Coba orang-orang yang kaya banget, dia fakir, susah deh. Maka barang siapa yang obsesinya dunia, maka dijadikan kefakiran di antara kedua matanya. Subhanallah. Wa farqa 'ali syamlu. Dia sibuk mulu. Orang punya ratusan miliar, apa bisa duduk di sini ngaji sama kita? Dia sibuk istirahat, kenapa? Nanti jam 7 saya mau meeting. Kan gitu. Padahal udah Sabtu Minggu nih. Kenapa? Nanti saya ketemu tim legal saya, dia harus cek dulu karena investasi di sini 50 miliar, investasi di 100 miliar. Kagak ada ke masjid ngaji kayak gitu, susah. Bukan berarti saya bilang bapak-bapak ibu miskin semua, bukan gitu. Kalau Anda punya ratusan miliar, investasi di sini 100 miliar, di sini 30, duduk di sini susah. Ini direkam nih, dia buka rekaman pengajian juga susah, dia sibuk. Wah, sibuknya minta ampun gitu. Maka itu dia nggak habis-habis kesibukannya. Iya masih bagus dia kaya. Ada orang miskin sibuk terus. Ngaji nggak punya waktu, buka Quran nggak punya waktu, apalagi membuka hadis-hadis seperti ini, nggak ada waktunya. Udah susah dunia, susah akhirat. Tersiksa dengan apa? Dengan dunia, karena obsesinya dunia. Walam yati minad dunya illa ma qad qadarallah. Hadis sahih. Dan dia dapat dunia apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Memang dia usaha dia dapat. Sekarang kalau orang udah miskin, susah obsesinya dunia, susah bawahnya.
Maka itulah pentingnya obsesi. Anda pikir kita ini kan tidak selebritis. Anda pikir selebritis itu lebih keren. Dia sakit. Tahu dari mana saya sakit? Coba singgung sedikit. Dia masuk komunitas yang kagak kenal dia semua. Orang-orang pada nggak kenal saya apa? Saya ini kan, saya akan gitu. Apa yang nggak sakit itu orang? Gitu. Allah. Maka itu saya paling takut dengan panggung kayak gini, ngeri, jadi sakit jiwa saya. Karena ketika orang itu dipuji, disanjung, itu bahaya. Astagfirullah. Jadi ustadz itu ngeri, kenapa? Nerakanya lebih dekat. Kenapa? Karena orang nuntut dia, Maka itu hati-hati menjaga hati kita, jangan sampai obsesinya dunia. Maka di sini hadis yang ke-11 ini betul-betul hati kita mengagungkan Allah dan Allah tidak akan meninggalkan kita. Saya kasih gambaran yang gampang. Kalau saya jadi pegawainya perusahaan, taruhlah BUMN Pertamina, maka saya digaji oleh Pertamina. Saya masuk Medco, saya akan digaji oleh Medco. Saya seandainya masuk perusahaan Shell, ya saya akan digaji oleh perusahaan Shell. Saya masuk pegawai negeri, ya negara saya akan gaji saya, betul nggak? Kalau saya menjadi pegawai Allah, Allah gaji saya lebih dari itu semua. Dan Allah ingin sekali hamba-hambanya mengabdi pada Allah. Itu yang disebut dengan tafarruq ya ibadi li ibadati. Ya, di hadisnya, ya bena Adam, hai manusia, tafarruq li ibadati. Jadikanlah hati kamu betul-betul untuk mengagungkan aku. Mengagungkan Allah pakai ilmu. Ini mohon maaf nih, ini selalu saya bedakan. Di dalam Al-Quran ada istilah amanu, beriman. Ada istilah mu'minun, ya alladzina amanu, kan gitu, orang beriman, betul nggak? Terjemahannya percaya dan orang percaya, betul nggak? Terjemahannya. Anda di dalam Al-Quran ini nggak boleh bahasa itu ditaruh di luar sehingga nyampur. Karena orang-orang selain agama Islam, agama apapun, dia pun punya kepercayaan, percaya Tuhan itu 3, kan gitu. Tapi orang-orang ini tidak disebut dengan iman di dalam Al-Quran. Walaupun secara dia juga percaya, agama ini percaya dengan Tuhan ini, percaya. Nah, kata-kata percaya itu tidak, mereka ini tidak disebut dengan orang beriman. Paham maksud saya? Di dalam Al-Qur'annya, walaupun bahasa Indonesianya percaya. Mereka disebut dengan kafir. Wah, diskriminatif. Emang begitu istilah Quran. Maka istilahnya la ilaha, tidak ada yang dibesar, tidak ada yang patut menjadi Tuhan diagungkan kecuali Allah. Berarti selain itu bukan Tuhan. Maka bahasa di dalam Al-Quran iman itu dengan ilmu. Bahasa percaya di dalam Al-Quran dan hadis itu dengan ilmu. Bahasa percaya di luar Al-Quran hadis itu nggak pakai ilmu. Yang penting saya percaya adanya Tuhan 3, itu nggak masuk akal. Maka satu-satunya agama yang masuk akal hanyalah Islam. Harus jelas, jangan semua agama sama. Gitu. Ini yang harus kita jelaskan. Maka kata-kata redaksi Al-Quran berbicara tentang ibadah, hadis tentang ibadah, jangan dipahami di luar. Kenapa? Di luar itu ibadah tanpa ilmu. Orang ke gereja beribadah juga dipahami, betul nggak? Padahal itu tidak ibadah. Di dalam Al-Quran ibadah itu hanya mengagungkan Allah. Jadi bahasa ini jangan ditaruh di luar, nanti pemahaman di luar ini polusif gitu. Bahkan ada istilah aliran kepercayaan, kan gitu. Kata-kata percaya dipakai di luar, tapi di dalam Al-Quran mereka bukan mukmin. Bisa bedakan antara keduanya, ini dalam banget nih. Maksudnya untuk ibadah itu dengan ilmu. Apabila, perhatikan ini, saya pernah ditanya, Pak Ustadz berapa persen untuk dunia, berapa persen untuk akhirat? Pernah ditanya itu pertanyaan, jawabannya 100% untuk akhirat. Nah, terus dunia kan redaksi Quran, wala tansa nasibaka minad dunya, kan gitu. Jangan sampai Anda lupa nasib Anda tentang dunia. Dunia itu soal qasas. Jawabannya kalau Anda 100% untuk akhirat dengan ilmu, maka dunia nggak ketinggalan. Kalau Anda 100% untuk akhirat tanpa ilmu, anak istri ditinggalin, ekonomi ditinggalin, politik ditinggalin, yang penting ibadah aja. La ilaha illallah, yang penting ibadah. Ini salah.
Ini pemahaman parsial namanya, sepotong-sepotong. Islam itu harus dipahami secara komprehensif, secara utuh. Islam itu harus dipahami. Jangan sampai setengah-setengah. Islam itu harus dipahami secara komprehensif, seluruh aspek kehidupan. Dari cara makan kita, cara tidur kita, cara berpakaian kita, sampai cara berpolitik, cara berekonomi, cara bernegara, hubungan antar negara itu diatur oleh Islam. Itu namanya komprehensif namanya. Nah, di dalam beribadah kepada Allah harus komprehensif. Hai hambaku, curahkanlah seluruh hidupmu betul-betul untuk ibadah kepadaku. Maksudnya ilmu. Bagaimana saya mengagungkan Allah kalau saya tidak zakat? Gimana saya mau zakat kalau saya miskin? Gimana saya mau ngabdi pada Allah sementara Allah menyuruh kita menuntut ilmu? Sehingga saya bodoh, yang penting saya sholat aja nggak bisa. Sholat pun butuh ilmu. Betapa banyak orang sholat tanpa ilmu. Maka habis sholat ribut aja. Yang di sana, yang di sini nggak beda. Jadi orang itu habis sholat itu nggak bisa sembarang. Saya marah-marah istri saya habis sholat, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, kenapa tadi saya marah? Gitu, itu baru tuh sholat yang benar tuh. Jadi sholat itu betul-betul syawal itu. Gelisah terus, ini masalah nggak selesai ya Allah, gedek kayak bawaannya udah gedek, galau, gundah, gelisah, bukan 3G lagi, 4G, 5G, lama-lama gelo, pusing. Kenapa? Ada yang salah. Sholat 2 rakaat salah, masih sholat lagi 2 rakaat salah, sholat lagi, diperbaiki sholat. Sholat itu membangun obsesi akhirat. Tahu dari mana? Al-Baqarah 45-46. Maka orang yang sholatnya rusak, mesti lembaran hidupnya rusak, pasti itu. Itu saya mengatakan Rasulullah SAW. Idza sholat sa'iru amali. Kalau sholatnya benar, maka semuanya benar. Hubungan individual vertikalnya bagus, hubungan sosial horizontalnya bagus. Maka kalau Anda mager, malas gerak, bahasa hadisnya futur, pakai ta, jangan pakai po. Kalau futur itu makan, namanya iftar namanya. Kalau futur pakai ta itu mager, malas gerak, mojok aja. Asinanya dah. Tidur aja. Itu mager namanya. Dan itu penyakit. Diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut dengan al-kasal. Penyakit itu namanya futur, pakai ta, futur. Nah ini berarti obsesinya bukan akhirat. Oh ya, kalau obsesi akhirat dia produktif terus, dia berbuat terus, dia kerja keras terus. Kerja keras tapi obsesinya akhirat, dikasih dunia, nggak mungkin enggak. Jadi yang dipahami obsesi ibadah kepada Allah itu meninggalkan dunia. Wah, saya mau ibadah, saya ke masjid, i'tikaf 40 hari, pindah-pindah, ninggalin anak istri kelaparan. Itu bukan ibadah yang benar. Ibadah yang benar Anda boleh meninggalkan 40 hari, sebulan, 2 bulan, terserah, asalkan kebutuhan anak dan istri Anda penuhi. Gimana ya kerja? Maka ada dosa tidak bisa diampuni dengan apapun dengan istighfar kecuali dengan kerja keras. Itu ada hadis Rasulullah SAW. Di sini kita harus menuntut ilmu. Maka banyak orang yang sudah miskin secara materi, miskin secara akhirat, tersiksa terus. Ada orang yang materinya banyak, kaya, duitnya banyak, tapi miskin tentang akhirat, susah terus. Miskin akhirat itu hatinya itu obsesinya dunia. Yang gampang nih, nggak usah Anda seorang selebritis ataupun Anda seorang pimpinan pengajian. Orang kalau Anda masuk, para pimpinan, apa kabar Bu, semua hormat. Tiba-tiba Anda masuk pengajian yang lain yang nggak kenal Anda semua. Ibu baru datang ya, ikut pengajian Bu, pulang langsung. Nggak tahu saya siapa. Balik arah langsung bawa sendal. Kok nggak Bang? Dalam hati, saya ini pengurus pengajian udah 30 tahun. Berarti umurnya Pak Lang udah tua banget kan gitu kan. Astagfirullah. Dia sakit hatinya.
Karena selama ini dia menjadi pimpinan pengajian, itu pengajian. Ketika orang tidak kenal dia, dia sakit hatinya. Berarti dia memimpin pengajian bukan karena Allah. Jadi status dia sebagai pimpinan pengajian berarti menjadikan dia sakit. Sama statusnya ustadz. Kalau dia masuk komunitas yang nggak kenal dia ustadz, nggak kenal saya, itu orang sakit. Maka itu gerakan kita bukan obsesi dunia, sehingga kita tidak gampang sakit hati. Saya bikin flyer itu, tapi flyernya dibikin kurang bagus, jadi saya belum sebar. Sadarkah kita sesungguhnya orang yang betul-betul mengagungkan Allah tidak mengagungkan dirinya, tandanya dia tidak mudah tersinggung dan marah. Ingat, dan orang yang mengagungkan dirinya berarti tidak lagi mengagungkan Allah, tandanya dia gampang tersinggung dan marah. Maka itu, ini manusia nih berandai ini lemper, ini manusia, taruh aja di manusia. Mau mati nih, ya. Ini malaikat datang nih, ini manusia nih. Ini saya tahu ini lemper, tapi ini anggapnya orang. Ini udah sakaratul maut nih, datang. Ini orang soleh, calon penghuni surga. Nah, ibadahnya masya Allah, betul-betul tulus karena Allah. Dipanggil oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Dia tenang, masya Allah. Inilah yang namanya Rabbana atina fid dunya hasanah, karena dia belum masuk akhirat, betul. Wa fil akhirati hasanah. Nah, jadi akhirat hasanah itu akhirat yang enak, yang baik, yaitu surga. Dunia hasanah yang enak, berarti surga dunia. Apa itu? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang apa? Obsesi akhirat. Dunia jadi kecil. Dunia jadi kecil. Maka orang menghina dia, orang mencaci maki dia, dia tenang. Alah dunia. Yang penting saya mulia di mata Allah. Dia tenang. Kagak gampang tersinggung, kagak gampang maki-maki, marah-marah, dia tenang. Kalau yang dikit-dikit ibadahnya, puasanya iya, duhanya iya, tahajudnya iya, baca Qurannya, ngomel mulu. Allah. Baru pulang dari masjid, sendal saya mana? Di sono. Siapa lagi yang nendang? Baru keluar masjid ngomel. Orang yang nendang juga kagak sengaja. Kurang ajar banget. Bukan kurang, berarti selama ini Anda huemai. Maka ada istilah kurang ajar banget nih orang. Ini karena orang ini menghina Anda. Tapi yang Anda besarkan adalah Allah, bukan who am I, tapi who is Allah. Dunia serta isinya makhluk, seluruh makhluk tidak punya pujian. Alhamdulillah, seluruh pujian hanyalah milik kelar itu dunia, kan? Masya Allah. Anda tidak pernah gelisah. Yang penting saya menjalankan perintah Allah, disuruh kerja keras, ya Allah, because of you. Maka orang yang betul-betul beribadah kepada Allah selalu berzikir, baik berdiri, duduk atau berbaring. Surat An-Nisa ayat 103. Jadi selalu berzikir, membesarkan Allah. Jangan sampai lisannya Allahu Akbar sholat, jemuran belum kering-kering, waduh tadi sayur udah kasih garam belum ya, gitu kan, udah belum ya, lupa saya, udah, mudah-mudahan tuh bibi itu jangan kasih garam lagi tuh, ya Allah nanti kasih garam. Dia mikirin sayur, dia mikir masakan waktu sholat, padahal ucapannya Allahu Akbar, berarti hatinya tidak membesarkan Allah. Lembaran hidup kita juga itu di dalam sholat, di luar sholat Allah. Kenapa parpol Islam itu saling ribut? PKB lah, PAN, apapun namanya, parpol yang label Islam. Kenapa? Karena yang dibesarkan bukan lagi Allah. Sekarang parpol semakin banyak lagi. Yang kita milihnya, gitu kan? Semakin lemah kita nanti, umat Islam terpecah belah suaranya, betul nggak? Kenapa? Karena yang dibesarkan bukan lagi Allahnya, parpolnya. Ormas juga begitu. Yang dibesarkan bukan Allah, ribut mulu. Yang satu yang membesarkan harta uang, ormas, dapat uang triliunan. Yang satu lagi ormas betul-betul tulus, ikhlas. Bahkan dia
minjemin uang negara gitu kan, negara minjem dia belum dibayar berapa triliun. Ini kan ribut karena apa? Karena yang dibesarkan selain Allah. Jadi kalau kita betul-betul membesarkan Allah, maka dia akan kerja keras. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Gampang, 5339 gampang ingatnya. 53 itu surat An-Najm. 39 itu ayatnya. Manusia itu tidak punya apa-apa kecuali apa yang diusahakan. Jadi Allah ingin kita usaha. Kalau Anda tidak usaha, maka Anda melanggar aturan Allah, maka tidak membesarkan Allah. Jadi pahamilah Islam itu membesarkan Allah dalam arti yang komprehensif. Bukan membesarkan Allah zikir doang tanpa usaha. Saya sebagai mahasiswa belajar, betul-betul belajar, dapat ilmu. Di situ yang disebut dengan membesarkan Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hari, coba nanti malam sebelum tidur, oh tadi saya jam sekian marah. Oh, tadi siang jam 2 saya marah. Tadi sore saya marah lagi. Kenapa saya marah ya? Oh gara-gara gini. Oh kenapa? Oh harusnya dia ngormatin saya, keputusan saya, dan ujung-ujungnya mesti saya. Coba perhatiin. Tapi kalau memang ada yang menghina Anda, Allah tidak pernah merekayasa kejadian tanpa membawa kebaikan buat kita. Saya ulangi lagi, Allah Maha Suci, betul? Tidak pernah satu kejadian yang menyengsarakan kita. Sesungguhnya kejadian yang menyengsarakan kita itu ada hikmah yang lebih besar daripada itu. Imam Sya'rawi ada tulisan yang luar biasa. Dan akhirnya saya menitikan air mata, padahal kata-katanya simpel sekali. Gara-gara kata-katanya ada air matanya. Suatu saat Anda akan menitikan air mata. Kenapa dulu saya mencaci maki keputusan Allah? Padahal itu membawa hikmah yang luar biasa buat kita. Menitikan air matanya di dunia yang manfaat, kalau di akhirat udah gak manfaat. Walaupun bisa saja menitikan air matanya di akhirat. Maka di akhirat itu ada ahlul afiyah, ada ahlul bala. Ahlul bala ini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang amat sangat dicintai oleh Allah, diangkat derajatnya begitu dahsyat, dia bercahaya saking tingginya. Dan ahlul afiyah, mereka melihat saja. Ahlul bala itu siapa Ustaz? Orang yang sengsara hidupnya di dunia, diuji oleh Allah dan dia bersabar, hatinya tenang, serahkan kepada Allah. Ahlul afiyah siapa Ustaz? Ahlul afiyah, kalau bisa, kalau bahasa kita sehat wal afiat, kan gitu. Afiat itu orang yang hidupnya running well, semua baik-baik aja. Kalaupun ada musibah ya kecil-kecil aja, nggak besar-besar. Yang satu musibah yang besar, taruh dia punya penyakit yang tidak mungkin sembuh, kanker, atau punya dari lahir dia buta ataupun apalah, atau dia punya penyakit yang nggak selesai-selesai, punya masalah yang berat, dihina, dicaci maki, apapun masalahnya, fitnahnya luar biasa, tersiksa, dihina, caci maki, diinjak-injak harga diri, dia bersabar. Ini namanya ahlul bala, ujian. Itu ternyata diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ahlul afiyah, dia jealous, iri. Ya Allah, betapa indahnya mereka. Kalau memang begitu ya Allah, kembalikan aku di dunia, berikan aku ujian penyakit seperti sakitnya kulit dan daging ini dicincang-cincang, gak apa-apa lah, yang penting maunya seperti itu. Allah Akbar. Ini hadis. Anda masukkan dalam Google, coba hadis tentang ahlul bala dan ahlul afiyah ya. Itu akan keluar hadis ini. Hadisnya sahih, saking dahsyatnya ya Allah. Malah minta ujian di dunia, tapi sudah itu orang-orang semua masuk surga, tapi ahlul bala itu tinggi sekali. Maka dengan ilmu ini, ketika dihina, dicaci maki, kesengsaraan, dia keep smiling, hatinya tenang. Maka ketika datang ajal, wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul maut wa itu. Maka ketika kita ada kegelisahan, kegundahan,
gelisah, berarti ada isyarat saya sedang jauh dari Allah. Pahamilah itu. Bawanya marah aja, ya Allah aku lagi jauh dari Allah. Padahal saya sudah sholat tahajud. So, ini ada yang salah. Belajarlah sholat betul-betul. Karena sholat itu pondasinya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang sholat yang benar itu yang mana dia sedang sholat saat itu dia sedang merasakan bertemu dengan Allah. Ketika dia sholat dia yakin detik itu saat itu dalam perjalanan menuju kepada kematian, yaitu kembali kepada Allah. Berarti obsesi akhirat, ini obsesi akhirat. Disinilah yang saya ingin bangun Bapak-bapak Ibu, hadis yang ke-11 ini gimana kita membangun obsesi akhirat. Saya kasih ilustrasi terakhir. Bapak-bapak Ibu berandai-andai saya ajak ke Mentawai. NB biaya sendiri-sendiri karena mahal. Berapa hari? Seminggu. Karena tergantung kapal lautnya. Karena kan masuk hutan, masuk pulau, masuk pakai speedboat lagi ke hutan sekitar 8 jam. Oh 8 hari dia hitung. Oh berarti saya pakai bawa baju 1 ransel cukup ya. Jalan nanti ketemu di airport. Oke. Tau-taunya dia bawa 20 koper. Kan kacau banget. Buat apaan bawa 20 koper? Overweight gitu kan. 1 koper udah overweight, gimana yang 19 koper? Kira-kira diketawain. Satu tim kita berangkat 10 orang. Ngapain itu bawa 20 koper? Ketawa semua, dihina-hina. Wih, terpingkal-pingkal anak ketawa. Kenapa? Orang cuma seminggu bawa 20 koper ngapain? Bawa 1 tas cukup. Kecuali ente pindahan, tinggal di Jakarta, saya mau pindah ke Bogor ujung sono. Dibawa ke Gunung Salak, nggak apa-apa. 1 truk, 2 truk bolak-balik. Bawa banyak. Kenapa? Karena permanen. Betul nggak? Maka bapak-bapak ibu yang tidak permanen itu bekalnya dikit aja, yaitu dunia. Tapi yang permanen bekalnya harus banyak, yaitu akhirat. Kalau anda sibuk dengan bekal dunia kebanyakan, harusnya diketawain. Justru itu yang dipuji. Dunia itu kebanyakan. Justru itu yang dipuji. Jadilah anda manusia langit yang dipuji oleh Allah dan para malaikat di langit. Walaupun menjadi debu di mata manusia, walaupun anda tidak dikenal, yang penting akhirat kan gitu. Wa inad darul akhirah hiyal hayawan, redaksi surah Al-Ankabut ayat 64. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Surah Al-Ankabut ayat 64. Ini kehidupan yang benar itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 112, ayat 113, ayat 114 Anda lihat. Redaksinya berapa tahun Anda di dunia? Pertanyaannya berapa tahun? Qalu kam labithum fil ardi adada sinin. Redaksi Al-Qur'annya Allah nanya nih pada manusia, berapa tahun di dunia? Qalu labithna yawma aw ba'da yawm. Jawabannya ya Allah, mentok-mentok maksimal sehari atau sebagian hari, setengah hari, berarti hitungan jam. Jadi manusia nanti di akhirat ditanya, kalian di dunia berapa tahun? Yang ditanya itu bukan umat kita doang, umat sebelum kita. Umat Nabi Nuhnya dakwahnya 950 tahun. Alfil khamsin, redaksi Al-Qur'annya 1000 kurang 50, itu masa dakwahnya, berarti umur lebih daripada itu kan gitu. Dakwahnya doang 950 tahun. Umurnya Nabi Nuh berarti di atas 950 tahun. Berarti bisa di atas 1000 tahun. Nah, seluruh manusia ditanya nanti di akhirat, ente berapa tahun hidup di dunia? Kam labithum fil ardi adada sinin. Tanya tahun. Jawabannya maksimal sehari atau sebagian hari. Orang yang cerdas, maka dia tidak sibuk dihina, dicaci maki orang. Cuma sehari, besok kita mati. Keren banget gak sih? Dicaci maki orang, dihina orang, dicebloskan ke penjara, nggak ada yang ditakutin. Nah,
nggak ada yang ditakutin. Ini presiden aja ketakutan. Padahal jabat tinggi, menteri TNI, apa panglima ketakutan. Apa yang ditakutin? Kalau Anda betul-betul obsesi akhirat, nggak ada yang ditakutin. Selama Anda benar, nggak ada yang ditakutin. Maka orang-orang yang mujahidin, lihat redaksi hadis, dan ini pernah saya ajarkan. Ini senyawa dengan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Kalau di Amerika ada 911, 9 itu Taubat, surat At-Taubah 9 ayat 111. Hadis surat Bukhari-nya gini, man sa'ala syahadata bisidqin ballagha manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Ini obsesi akhirat. Barang siapa yang berdoa minta kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan mati syahid ya Allah. Dia memintanya penuh dengan ketulusan, tulus betul-betul minta dalam hati yang paling dalam, maka Allah akan mengangkat derajat ini sama dengan orang-orang yang mati syahid, walaupun wafatnya di atas kasur, bukan berjuang angkat senjata menghadapi peperangan, tapi walaupun wafatnya di atas kasur dalam keadaan tidur. Allah. Disinilah obsesi akhir. Obsesi akhirat dalam surat At-Taubah ayat berapa tadi? 111. Gampang ingetnya kan? Kalau di Amerika 911, kalau ini 9111. 9111. Innallaha ishtara. Jadi ada transaksi jual beli. Allah beli. Berarti beli bayar nggak? Bayar. Apa yang dibeli sama Allah pada orang-orang beriman? Anfusahum wa amwalahum, jiwa raganya. Nah, terus orang beriman dapat bi'annalahumul jannah, mereka dapat surga. Maka berjuang itu dengan jiwa raga. Banyak orang berjuang nggak dengan jiwanya. Raganya udah kasih duit udah, tapi jiwanya belum tentu. Maksudnya gimana? Anda menjadi donatur masjid, oke. Jadi pengurus masjid belum tentu mampu. Kenapa? Jadi pengurus masjid itu banyak dikritik. Makan hati iya, gitu kan? Ini ada pengurus masjid nih, ya kan? Makan hati udah capek, kan gitu? Dikritik pula, gitu kan? Akhirnya ya udahlah itu aja jadi pengurus masjid. Kenapa? Aneh ngunduran diri, udah capek, udah gini. Nah, malah gitu. Anda bisa berjuang dengan waktu Anda, sedekah waktu, pikiran, harta, tapi belum tentu perasaan Anda sedekahkan, kan gitu. Jiwa Anda, subhanallah, ya. Maka banyak orang sakit jiwa. Kenapa? Jiwanya bukan lillah, karena untuk dunia, maka dia sakit. Maka hadis ini luar biasa nih, hadis 11 ini. Tolong dihafalin hadis 11 ini. Tapi terjemahannya kurang tepat di sini, gitu kan. Jadi kefakiran itu kan merasa butuh terus walaupun dia kaya tapi dia fakir. Kalau Anda kaya batin, Anda dihina, dicaci maki, sedih. Biasa ya Allah, cuma sehari ini. Kenapa? Ada akhirat. Gitu. Ada manfaatnya kita ngobrol, gitu kan. Mudah-mudahan obrolan hari ini membawa manfaat. Karena saya harus siap-siap ngisi webinar. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka untuk 3 penanya aja karena hari ini ada acara juga. Silakan Bapak Ibu juga ada pertanyaan. 1. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah sholat yang khusyuk, yang kadang-kadang ketika sholat kita pikir kita cemburu, takut dan seterusnya. Itu terjadi dengan saya, Pak Ustaz. Ya, seperti aja Pak Ustaz menasihati saya dan mengingatkan saya. Tapi memang saya sangat sulit, Pak Ustaz, untuk mengendalikan pikiran itu. Sampai-sampai saya mengikuti sebuah seminar tentang neurologi, Pak Ustaz. Kenapa waktu kita sholat pikiran kita kemana-mana?
Sehingga apa yang harus dilakukan pada sholat khusyuk itu supaya pikiran kita tidak terpikir kemana-mana atau khususnya ke dalam dunia. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kayak satu pertanyaan butuh 2 jam. Ya. Nanti Bapak ikut webinar selanjut kajian. Setelah webinar 4 kali ini ada nanti kajian sholat khusyuk, tapi pakai Zoom, dan itu free of charge, nggak pakai bayar. Hari ini saya akan menerangkan fondasi sholat khusyuk, namanya habit of mind. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulu Anda belum bisa nyetir mobil atau nyetir motor. Dulu awal-awal megang motor dan mobil pasti susah. Awal-awal. Apalagi pakai kopling yang enggak manual, kan gitu. Apalagi motornya juga pakai kopling, wah. Awal-awal, tapi lama-lama gampang. Itu skill. Sekarang pikiran dan hati lebih susah. Tapi skill itu berangkat dari pikiran dan hati sebetulnya awal. Itu namanya kebiasaan, jadi kebiasaan. Jadi ketika ada cekret, oh dia langsung itu udah otomatis. Saya kasih lagi bicara habit dulu. Saya di kamar mandi, keluar wudhu, selesai wudhu, anak saya masuk. Pak, aku mau pipis, anak saya masih kecil. Oke, ketika dia masuk kamar mandi, saya keluar kamar mandi, tangan saya langsung cetek, mati. Betul nggak? Karena sudah menjadi habit. Anak saya, oh iya, lupa. Gelap masalahnya. Itu habit. Jadi kalau kita di sholat tak mikirin langit, karena habit kita langsung pada Allah. Dan yang kita pikiran itu dijadikan bahan untuk mengagungkan Allah, bukan dihilangin. Gak mungkin sholat itu jadi koma atau mati atau tidur aja mikirin jadi mimpi. Koma pun kadang-kadang melalang buana kemana-mana, koma tuh. Saya udah lihat ini, saya lihat ini, padahal koma ada dicerita macam-macam, padahal dalam keadaan koma. Tahu dari mana? Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42, gitu kan. Jiwanya itu bisa kemana-mana. Orang tidur itu sama dengan orang mati, karena jiwanya dalam genggaman Allah. Oke, lanjut. Yang harus kita bangun adalah habit of mind, tauhid. Saya ngeliat lemper adalah lemper, saya makan enak banget. Itu orang sholatnya kagak bakal khusyuk. Oh ya. Jadi orang khusyuk gimana? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Saya makan, Allah Akbar, enak banget, Masya Allah. Allah yang dipuji. Lemper cuma batu loncatan untuk memuji Allah. Makan apa lagi nih? Melingkar-lingkar nih. Gitu. Allah Akbar, ini coklat, Masya Allah, Subhanallah, nikmat banget. Di pikiran kita, Khalik itu Allah. Yang kita lihat makhluk dan kita rasakan makhluk. Habit of mind tauhid itu kayak gitu. Tapi habit of mind kita, yang di mata kita, di lidah kita adalah makhluk, di hati dan pikiran kita adalah makhluk. Beli di mana sih nih? Masjid di mana? Ani mau beli nih. Keren banget, enak banget, top, markotop, manyus, mayorop, macik, mama, semua disebut dah. Yang dipuji adalah makhluk. Dulu waktu awal saya ke Indonesia ada istilah coy, sampai sekarang ada coy. Ngeliat sunset, sunrise, atau gila coy, saya kok jadi coy. Akhirnya saya klik di Google, coy itu siapa? Harusnya Anda ngeliat matahari terbit atau terbenam atau Allahu Akbar. Yang dilihat makhluk, hati dan pikiran kita Khalik. Itulah habit of mind tauhid. Itu hilang. Dalam surah An-Nisa yang tadi 103, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Diriwayatkan oleh hadis dari Abi Hurairah, datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kadang-kala saya sholat ingat Allah, ingat enggak, kadang-kala ingat, ada yang ingat, ada yang enggak, kan gitu. Sama nih. Solusinya dalam surah An-Nisa ayat 103 dengan solusinya dialog antara sahabat Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abi Hurairah tadi dengan cara begini. Caranya, memang ada di antara umatku yang sholat hanya dapat 1/10, dapat 1/10, ada yang dapat 1/9, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/7, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/5. Semakin besar atau semakin kecil? Halo?
Ada yang dapat seperempat, ada yang dapat sepertiga. Semakin besar apa kecil? Besar. Namanya begini, kalau begini kecil. Jangan lihat 10, 9, 8, ya kalau ingat itunya memang kecil gitu kan. Ini semakin besar, ada dapat setengah. Loh kalau ada orang sholat gini deh, dapat seperempat, sholat 4 rakaat, berarti 1 rakaat ingat Allah, 3 rakaat kagak ingat Allah, gampang hitungnya, betul nggak? Kalau dapat setengah, tadi sholat 2 rakaat, 1 rakaat ingat Allah, 1 rakaat nggak ingat Allah. Itulah takwa yang harus haqqa tuqatih, bertakwa dan sebenar-benar takwa, fokusnya pada Allah. Hari ini, webinar hari ini nanti jam 9, saya akan menerangkan bagaimana fokus kepada Allah dan kematian. Itu butuh latihan, menjadi habit. Saya mau minum air, Masya Allah. Masuk teng, ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Terus begitu. Nah, jadi orang tadi datang kepada Rasulullah SAW ditanya gimana nih sholat. Rasul jawabnya begitu. Berarti semakin besar, semakin khusyuk maksudnya. Itu kan problem, betul? Ada di antara umatku yang dapat 1/10, 1/9, itu kan problem. How to solve the problem? Rasulullah mengatakan perbanyaklah sholat sunnah. Maka dia butuh latihan. Sholat lagi, sholat lagi. Sekarang ini pas hari-harinya ulang tahunnya sekolah, namanya Isra Mi'raj, ulang tahunnya sholat kan Isra Mi'raj, betul nggak? Karena perintahnya langsung ke langit. Dilatih sholat kita sebelum menyambut tamu agung namanya Ramadan. Sholat kita diulang. Dalam surah An-Nisa ayat 103, habis sholat fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah, ingat Allah, berdiri, duduk, berbaring. Manusia cuma 3, kalau nggak berdiri, duduk, bukan tidur, berbaring. Duduk aja dan tidur, berbaring, gitu kan? Oh tidur, duduk aja dan tidur, gitu kan? Berbaring. Jadi manusia posisinya kalau nggak berdiri, duduk atau berbaring. Nah caranya ini selalu ingat Allah, yang selalu berzikir, dilatih. Ada naik mobil pasti ngeliat daun di depan kita, daun, ngeliat orang, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, terus. Jadi ngeliat apapun jadi batu loncatan, lihat apapun jadi batu begini. Nah, ini yang hilang dari kita. Nah ketika kita sholat, kagak Allah, udah terus mikirin yang macam-macam. Macam-macam ini tidak mungkin dimatikan, pasti datang, nggak mungkin enggak. Anda lagi masak, abis ini begini. Anda sholat subuh ke masjid, pasti mikirin yang tadi, betul nggak? Itu manusiawi, tapi yang tadi itu dijadikan batu loncatan kepada Allah, begitu maksudnya. Bukan khusus itu nggak mikir apa-apa kecuali susah. Allahu Akbar, anak saya udah dibangunin belum nih? Kan gitu. Ya Allah, titipkan Engkau ya Allah, Masya Allah. Langsung Allah. Di luar sholat pun melihat apapun jadi batu loncatan untuk pada Allah. Habis ini bapak-bapak ibu pulang pasti sarapan, betul kan? Nanti lihat sarapan, Masya Allah, alhamdulillah. Nah sekarang depan mata kita ada minum, ya Allah, alhamdulillah. Nah jadikan ini semua, maka Anda akan berzikir, berdiri, duduk atau berbaring. Terbangunlah namanya habit of mind. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Bang, ketika latihan sekarang sholat. Nah, ketika sholat setan nggak diem. Coba Anda duduk di sofa santai gini, baca Al-Fatihah dengan penuh khusyuk, gampang. Pas berdiri sholat, wih susahnya minta ampun. Kata setan ya di sofa ini cuek aja. Ketika takbiratul ihram, wih kira macam itu. Maka ada istilah mak-mak, kalau hilang kunci, hilang apa, gampang sholatnya nanti ketemu. Oh iya di sini, gitu kan? Gitu. Terus iya di sini mana nih? Allah Akbar. Oh iya bener kan di sini, gitu kan? Jadi umpannya tuh banyak banget gitu. Nah umpan itu jangan Anda makan, tapi jadi batu loncatan. Maksudnya itu namanya flash of mind namanya. Mikir ini, itu pasti karena kita hidup. Nah ketika itu mikirin, seandainya saya mikirin anak tadi, ya Allah, itu titipan Engkau, Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah, pemberian dari Allah. Kan gitu. Abis ini saya seminar, siapkan materinya begini, ya Allah, ilmu dari Engkau. Semua begitu. Maka dilatih di luar sholat. Setelah itu kita coba sholat sunnah lagi, diulang lagi, wih keren banget. Untuk lebih khusyuk lagi, kasih satu-satu lagi fokus akhirat, itu kematian. Allah Akbar. Nah itu dibangun terus. Maka itu orang yang sholatnya benar, dihina, dicaci maki, dia taf, dia nggak ngaruh.
Itu sholatnya kuat gitu. Maka itu kita ada kegelisahan, kegundahan, itu isyarat bahwasanya ada yang nggak benar sholat kita. Tahu dari mana Ustaz? Itu yang ngomong itu surah Al-Ma'arij, bukan saya, itu teori dari surah Al-Ma'arij. Nanti buka surat Al-Ma'arij ya. Ya, surat 70 ayat 19, ayat 20, ayat 21, ayat 22 nanti dilihat. Karena ada dua karakter sifat manusia yang bahaya sekali. Khuliqal insanu dhaifan. Memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Innal insan idza masas syarru jazan wa idza masal khair manu'an illa al-musallin alladzina ma'ala salatihim daimun. Manusia itu apabila dapat nikmat dia malah pelit, manu'an. Oh idza masal khair manu'an wa idza masal khair idza masas syarru jazan. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan dia ngomel aja. Gundah, gelisah, galau, apalagi tadi kan. Tapi dia dapat nikmat malah pelit, manuan. Illal musalli, kecuali orang yang sholat. Alladzina ma'ala sholatin daimun, yang sholatnya terus menerus. Subhanallah. Coba perhatikan ini redaksi Al-Quran, bukan dari saya, itu teori Pak Ustadz doang. Saya ngambil dari mana kalau bukan dari Al-Quran? Gak mungkin Quran salah, betul nggak? Ada yang berani mengatakan Quran salah? Oh, jangan-jangan Anda jadi menteri agama. Jadi balik lagi bahwa kalau Anda perhatikan redaksi orang, oh berkeluh kesah, gundah apa, berarti sholat itu luar biasa. Maka itu belajar sholat itu nggak boleh berhenti. Kok nggak boleh berhenti? Karena afeksi. Anda belajar berhenti kalau covernya cognition. Kalau covernya di sini, bapak-bapak ibu nggak usah belajar lagi, udah tahu. Kalau di sini nggak bisa belajar terus. Maksudnya, kita masuk kelas 6 SD, Anda ajarin A ketemu B ketemu A, aba, ini, kabur anak-anak. Anda ajarin 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Anak-anak kabur, anak-anak ngomongin, "Woi, udah tahu, paling gitu kan." Gurunya ditinggal. Kenapa? Udah tahu. Karena Anda membahas tentang cognition. Itu maksud saya. Tapi kalau bicara sabar, sekarang sabar, besok belum tentu sabar. Sekarang khusyuk, besok belum tentu khusyuk. Karena bicara affection, rasa. Nah, Ramadan ini adalah mengasah rasa. Ramadan itu la'allakum tattaqun itu mengasah rasa. Rasa itu harus dibangun oleh habit of mind. Habit of mind tauhid. Ini hari ini saya akan bahas webinar. Dan itu jarang, amat sangat jarang dibahas. Jarang banget pembahasan habit of mind. Ya. Jadi baru 1 pertanyaan, masih ada 2 lagi nih. Ada lagi nggak yang nanya? Mana yang nanya? Ada lagi nggak yang nanya? 1 aja terakhir. Iya, kita mau ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibahas tentang sifat manusia yang tersinggung, mudah tersinggung. Cuma kan sebenarnya rasa tersinggung itu sebenarnya bukankah hal yang normal bagi manusia. Mungkin saya bisa share sedikit pengalaman tadi terkait kegiatan sosial, misalkan BKN. Ini terjadi pada saat melakukan ibadah tahun lalu dan beri zakat. Jadi pada saat melaksanakan zakat saya berupaya untuk sesuai koridor syariatnya, banyak konsultasi sama beberapa ustaz bagaimana cara pelaksanaan. Namun demikian ternyata apa yang sudah dikerjakan oleh panitia zakat itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dari mungkin boleh bilang para sesepuh yang selama ini biasanya melaksanakan sampai ya dimarahin lah istilahnya, dimarahin bahkan di hari raya puasa. Ya, akhirnya kemarin diminta lagi gitu. Terus kan kami yang pernah menjadi panitia menolak karena bukan tidak mau mendapatkan pahala ibadah, tapi untuk menghindari mudaratnya, karena kami bertetangga gitu. Kami menghindari jangan sampai kalau ya itu dia ada istilahnya, kalau misalkan terus-terusan begitu ya merasa alam
pahami aja kalau misalkan kita ada rasa ketersinggungan karena ini pada sesepuh yang kita yang lebih muda yang kawin lah, yang mengalah, dia dimarahin seperti apapun ya kita diam aja gitu. Tapi di sisi lain memang ada sedikit dilematis juga, Ustaz. Sebenarnya pengen bantu, pengen ibadah, tapi di sisi lain khawatir mudah-mudahan itu ditinggi juga, Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz menyikapi hal itu? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ria itu penyakit yang tersembunyi. Ria itu penyakit yang tersembunyi, yang kagak kelihatan, bahkan kagak kerasa. Maka analogi Rasulullah SAW sampai narik para sahabat, Abu Bakar ditarik. Analoginya kiasannya seperti semut jalan di atas kulit kita. Kadang-kadang teman kita ngomong, itu ada semut di sini. Oh ya? Oh iya, kita sendiri yang diinjek-injek kagak kerasa. Diinjak semut maksudnya. Itu semut tuh. Oh iya benar. Kadang-kadang. Itulah, ini hadis Rasulullah SAW. Ria itu kadang-kadang nggak kerasa, seperti semut yang berjalan di atas kulit kita. Maka itu mintanya, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, lindungilah aku, na'udzubika ya Allah, aku minta perlindungan dengan Engkau ya Allah dari kemusyrikan yang saya ngeh, yang saya sadari, yang saya tahu. Wa nastaghfiruka ya Allah, aku minta ampunan dari perilaku kemusyrikan yang saya nggak ngeh, yang saya tidak tahu. Itu hadis Rasulullah SAW. Ria itu bukan hanya melakukan sesuatu karena manusia. Saya ulang lagi, ria itu bukan hanya melakukan sesuatu karena manusia. Meninggalkan sesuatu karena manusia pun ria. Bapak cuma digituin. Kalau kita ngomong ada orang nunjuk hidup kita, itu kita bukan marah lagi. Ini pedang Bapak, parang. Ayo cucu. Udah sendirian pakai celana pendek kaos oblong, malam-malam dikepung, itu dimentawai. Udah bawa badan kita nih sampai titik itu bolak-balik. Pulang pergi, PV istilahnya. Itu 8,5 juta. Naik pesawatnya, naik ininya. Udah capek-capek jauh-jauh dimaki-maki, udahlah, nggak usah aja. Berarti saya meninggalkan karena manusia, itu juga ria. Karena saya melakukan itu karena Allah, saya meninggalkan karena Allah. Tapi mudaratnya lebih banyak. Loh, saya mau dibunuh gimana mudaratnya nggak gede? Loh, kalau orang mau jihad di jalan Allah mudaratnya gede nyawa taruh aja. Gitu. Bahaya luar biasa. Tapi lihat kemaslahatan umat, ya kan? Jadi masalahnya kagak kerasa gitu. Ketersinggungan itu pasti karena kita punya hati, itulah ujian. Loh, kalau kita malaikat malah lain soal. Kita memang dikasih nafsu, itulah ujian kita. Lihat tangan saya Bapak-bapak Ibu, lihat tangan saya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basir. Di 25-20 maksudnya surat dengan ayatnya. Kata-katanya, dan kami jadikan sebagian sebagai ujian untuk sebagian yang lain. Mampukah Anda sabar? Dan Allah tuh melihat sekecil apapun yang Anda kerjakan. Saya Arifin Jadingrat ujian buat istri saya. Arifin Jadingrat adalah ujian buat anak-anak saya. Di dalam waktu yang bersamaan, istri saya adalah ujian buat saya. Anak saya adalah ujian buat saya. Bapak-bapak, ibu semua adalah ujian buat saya. Saya di sini pun ujian buat Anda. Yang ngomong itu Quran, bukan saya. Ayat 20 tadi.
Kata-kata terakhir itu. Atasbirun, sabar nggak ente? Nah, digini sama Allah. Ditutup. Wa kana rabbuka basira. Allah ngelihat loh. Ya Allah, because of you saya bertahan rumah tangga ini walaupun di berdarah-darah. Ya Allah, saya tahan. Udah darah semua ya. Hambaku dia berjuang karena aku, bukan karena istri anak bukan, tapi karena aku. Ya Allah, aku tetap bangun zakat, mau dimaki-maki masa sepuh, yang penting aneh beri zakat sesuai dengan engkau, biarin ya. Wih, hambaku bergerak karena aku. Keren banget gak sih? Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukur Ustaz atas kajian, bisa kita tutup dengan doa. Baik, Bapak. Yang sakit kita doain ya. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Kita dijadikan orang yang soleh, anak keturunan kita jadi soleh. Kita doakan bangsa